antusias nih untuk mendengarkan NLP. Oke, baik, izin kita mulai saja sesi sore hari ini. Kok malam terus sih? Sesi sore hari ini untuk mendengarkan dari kelompok, siapa tadi kelompok rekan support gitu ya, rekan support ada Nindya dan Anindya, kayaknya sudah ready, sudah siap tempur kayaknya. Siap ya, mantap nih ya. Terima kasih banyak saya ucapin buat teman-teman yang sudah tepat waktu hadir di sini di kelas kita ini ya. Nggak terasa kita sudah masuk ke minggu ke 11 ya. Bentar lagi sudah mau UAS artinya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, karena juga teman-teman saya yakin banyak sekali aktivitas yang lainnya, tanpa buang waktu, basa-basi, langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan sore hari ini kepada kelompok rekan support untuk berbagi pengetahuan tentang NLP atau Natural Language Processing. Monggo, silakan. Siap, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Oke, kelihatan aman. Selamat sore teman-teman. Sore. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nindya Fatimah Ulfa dan rekan saya Nidya Prawisti akan mempresentasikan tentang Natural Language Processing. Oke, langsung saja presentasi akan disampaikan oleh Anindya. Jadi yang pertama itu apa sih Natural Language Processing atau NLP, yaitu teknologi yang berkaitan dengan kemampuan komputer dalam memahami, menafsirkan, serta memanipulasi bahasa ataupun perintah dari manusia. Nah, untuk klasifikasi NLP sendiri ada dua, yaitu Natural Language Understanding atau NLU dan Natural Language Generation atau NLG. Untuk NLU sendiri, yaitu tugasnya memahami input atau bahasa alami yang masuk ke AI tersebut. Sedangkan yang kedua atau NLG itu adalah salah satu bagian dari NLP yang sering disebut dengan text generation. Untuk perkembangan NLP sendiri dimulai dari tahun 1950 hingga 1960, yaitu dimulai dari penelitian NLP. Selanjutnya pada tahun 1970 hingga 1980, yaitu terciptanya Handcraft Linguistic Rules. Pada tahun 1990 hingga tahun 2000, yaitu Machine Learning Technique. Untuk tahun 2010 hingga 2019, yaitu Word Embedding, yaitu penggunaan vektor kata seperti word to fact dan glove. Sedangkan untuk tahun 2020 hingga sekarang, yaitu General Purpose Question atau Answer Model, seperti ChatGPT. Jadi NLP itu gimana sih cara kerjanya? NLP itu ada dua fase. Yang pertama persiapan data atau data pre-processing, dan yang kedua perkembangan algoritma NLP. Untuk fase persiapan yaitu fase di mana teks tersebut dibersihkan layaknya pada proses data cleaning pada umumnya agar komputer mampu melakukan analisis. Selanjutnya, pengembangan algoritma, yaitu setelah melewati tahap persiapan, maka sistem akan mengembangkan algoritma baru. Algoritma ini biasanya menerapkan rule-based system atau machine learning-based system. Untuk fase persiapan sendiri, yang pertama ada fase parsing. Fase parsing itu disebut proses analisis struktur sintaksis dari sebuah teks atau kalimat. Tujuan
dari parsing ini untuk menguraikan teks. Contohnya bisa dilihat di sini. Contoh dari parsing pada ulasan produk. Untuk yang kedua yaitu cascading. Cascading itu yaitu proses untuk mengkonversi teks ke dalam format huruf kecil atau lowercase. Yang ketiga ada tokenizing. Tokenizing itu disebut juga tahap lexical analysis, yaitu proses pemotongan teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau disebut token. Nah, selanjutnya akan selanjutnya yaitu stemming. Stemming itu adalah proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau tahap mencari root dari setiap kata. Contohnya bisa dilihat di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nidia. Pak. Baik, selanjutnya adalah stop word removal. Nah, stop word sendiri adalah kata yang umum digunakan seperti misal kalau di bahasa Inggris ada the, terus and, in. Nah, itu tuh sudah diprogram untuk diabaikan oleh mesin pencari. Nah, baik saat mengindeks entry untuk pencarian maupun saat mengambil kembali. Selanjutnya, tahap filtering atau stop word removal itu adalah tahap pemilihan kata-kata yang dianggap penting. Di sini tuh terdapat dua metode, yaitu ada stop list sama word list. Kalau metode stop list itu kita menyiapkan kumpulan data yang tidak deskriptif atau tidak penting, yang disebut stop list atau stop word tadi. Kata yang termasuk ke dalam stop list akan dibuang dan tidak digunakan pada proses selanjutnya. Kemudian word list. Word list itu kebalikan dari stop list. Pada metode ini kita menyiapkan kumpulan kata deskriptif yang disebut word list. Hanya kata yang termasuk ke dalam word list saja yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Sementara kata lainnya akan dibuang. Contohnya tadi di sini kita lihat di slide awalnya ya. Kata-katanya kan pertamanya barangnya oke, penjualnya juga ramah dan respon cepat. Mantap lah pokoknya very good. Tapi ketika melewati proses stop word removal, outputnya menjadi barang oke, jual, juga ramah dan respon cepat. Mantap. Terus ada kata pokok. Di bagian ini, di bagian proses filtering dengan metode word list pada ulasan produk sebelumnya kan telah melalui proses stemming itu. Di sini itu kan di bagian coding Python-nya ya, kalau nggak salah ada NLTK atau Natural Language Toolkit. Nah, kata-kata yang terdaftar di dalam NLTK itu yang akan digunakan untuk memproses di bagian filtering ini. Kemudian setelah melewati tahapan tersebut, kita akan melewati tahapan pengembangan algoritma. Di tahapan pengembangan algoritma ini akan mengembangkan algoritma baru dengan menggunakan rule-based system atau machine learning-based system. Kalau rule-based system itu dia menggunakan aturan linguistik yang dirancang dengan hati dan komprehensif. Pendekatan ini tuh digunakan sejak awal pengembangan NLP dan masih digunakan sampai sekarang. Sedangkan kalau machine learning system menggunakan metode statistika sampai dengan modeling. Selanjutnya ada bidang pengetahuan yang berhubungan dengan NLP. Yang pertama adalah fonetik dan fonologi. Fonetik dan fonologi ini berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang dapat dikenali. Bidang ini menjadi penting dalam proses aplikasi yang memakai metode speech-based system. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi yaitu pengetahuan tentang kata dan bentuknya dimanfaatkan untuk membedakan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Pada tingkat ini juga dapat dipisahkan antara kata dan elemen lain seperti kata dan tanda baca. Kemudian ada sintaksis.
Kalau sintaksis itu pemahaman tentang urutan kata dalam pembentukan kalimat dan hubungan antar kata tersebut dalam proses perubahan bentuk dari kalimat menjadi bentuk yang lebih sistematis. Kemudian ada word knowledge. Kalau word knowledge itu mencakup arti sebuah kata secara umum dan apakah ada arti khusus bagi suatu kata dalam sebuah percakapan dengan konteks tertentu. Kemudian ada semantik. Semantik itu pemetaan bentuk struktur sintaksis dengan memanfaatkan tiap kata dalam bentuk yang lebih mendasar dan tidak tergantung dari struktur kalimatnya. Semantik itu lebih mempelajari arti suatu kata dan bagaimana arti dari kata tersebut membentuk suatu arti dari kalimat yang utuh. Dalam tingkatan ini itu belum tercakup konteks dari kalimat tersebut. Kemudian ada pragmatik. Kalau pragmatik itu adalah pengetahuan pada tingkatan ini berkaitan dengan masing-masing konteks yang berbeda tergantung pada situasi dan tujuan pembuatan sistem tersebut. Kemudian discourse knowledge, melakukan pengenalan apakah suatu kalimat yang sudah dibaca dan dikenali sebelumnya akan mempengaruhi arti dari kalimat selanjutnya. Informasi ini penting untuk diketahui untuk melakukan pengolahan arti terhadap kata ganti orang dan untuk mengartikan aspek sementara dari informasi. Next. Kemudian sistem natural language processing. Teknologi NLP ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan berbagai macam pemrosesan terhadap bahasa alami yang digunakan oleh manusia. Nah, ada 3 kategori, yaitu yang pertama natural language translator, atau dia itu translate dari satu bahasa alami ke bahasa alami lainnya. Misalnya kita dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris. Translator bahasa alami ini itu bukan hanya kamus yang menerjemahkan per kata, tapi dia itu juga mentranslasikan sintaks dari bahasa asal ke bahasa tujuannya. Kemudian ada translator. Kalau translator itu translator bahasa alami ke bahasa buatan. Seperti contoh, translator yang memungkinkan kita memberikan perintah bahasa alami kepada komputer. Misal, kita memerintahkan komputer untuk menghapus sebuah file. Kita bisa ketik rm-dir file.txt dan lain sebagainya. Kemudian ada text summarization. Kalau ini adalah sebuah sistem yang dapat membuat ringkasan atau summary tadi dari hal-hal penting dari sebuah wacana yang diberikan. Kemudian ada jenis aplikasi NLP. Yang pertama ada text-based dan dialogue-based. Kalau text-based application itu mencakup segala macam aplikasi yang melakukan proses terhadap teks. Contohnya, kita mau mencari isi dari sebuah email, kita mencari isi dari suatu berita atau artikel, kita menerjemahkan ke bahasa lain, kita melakukan analisis sentimen, atau seperti menemukan opini dan emosi yang terkandung di dalam teks, seperti ulasan produk, komentar media sosial atau email tadi. Kemudian bisa melakukan ekstraksi informasi, kita mengidentifikasikan sebuah entitas dan hubungan antar entitas dalam teks, seperti nama orang, organisasi, lokasi, dan juga tanggal. Kemudian kita mencari klasifikasi teks, kita mengkategorikan teks berdasarkan topik, genre, atau sentimennya. Kemudian kita juga bisa membuat ringkasan secara otomatis untuk mempertahankan poin-poin yang penting. Kemudian ada dialogue-based application atau bisa dibilang speech-based application. Aplikasi ini tuh melibatkan bahasa lisan dan pengenalan suara. Tapi bidang ini tuh juga bisa juga memasukkan interaksi dengan keyboard input dari inputannya juga bisa dari keyboard juga. Contoh aplikasinya itu seperti sistem tanya jawab, kemudian sistem otomatis dalam pelayanan telepon atau kontrol suara pada peralatan elektronik, kemudian sistem problem solving yang membantu untuk melakukan penyelesaian masalah, kemudian aplikasi peningkatan kemampuan berbahasa.
Oke. Kemudian apa saja sih manfaat dari aplikasi NLP ini? Yang pertama itu ada alat bantu membaca untuk tunanetra. Di sini alat bantu membaca bagi tunanetra ini masukannya itu berupa teks tercetak atau misalnya kita bisa bilang buku ya, dan mempunyai keluaran berupa ucapan dari teks tercetak yang diberikan. Nah, pada prinsipnya komponen utamanya ini adalah di bagian pengenal karakter atau di sini OCR, Optical Character Recognition. Kemudian juga bagian TTS atau Text to Speech. Dengan alat bantu ini, orang tunanetra dapat membaca suatu buku atau dokumen. Bahkan jika teks yang ingin dibacakan sudah tersedia dalam komputer, dengan teknologi text to speech itu bisa langsung diucapkan. Jadi kayak di-convert ke bentuk yang audible book ya. Kemudian ada alat bantu bicara untuk tunawicara. Nah, kalau pada alat bantu baca bagi tunawicara ini, masukannya itu berupa bahasa isyarat. Jadi dengan bahasa isyarat yang nantinya akan dibaca oleh sebuah sensor dan unit untuk mengidentifikasi bahasa isyarat tersebut. Terus sama dia masih menggunakan TTS atau text to speech yang pada akhirnya akan merubah jadi outputnya itu ucapan atau suara. Kemudian talking email atau aplikasi lainnya. TTS atau text to speech itu juga memungkinkan diintegrasikan dengan berbagai program aplikasi seperti email, web browser, aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian aplikasi teleponi, TTS juga bisa digunakan di aplikasi teleponi seperti sistem informasi billing atau sistem informasi lainnya yang diucapkan secara lisan. Kemudian TTS itu juga dapat digunakan untuk konversi dari SMS atau short message system ke ucapan sehingga pesan SMS itu dapat didengar. Kemudian yang terakhir ada online translator. Online translator yang dimaksud ini adalah translator yang secara otomatis dapat menerjemahkan kalimat lisan dari satu bahasa alami, misal ini bahasa Inggris, menjadi ucapan yang hasil terjemahannya itu bahasa alami lainnya, seperti bahasa Indonesia. Di online translator ini terdiri dari 3 bagian, yaitu speech recognition, dia berfungsi untuk mengenali bagian kata dari bahasa sumber yang menjadi teks dalam bahasa sumbernya. Kemudian translator, text to text. Hasil bagian kedua ini adalah kalimat bahasa tujuan yang masih berupa teks. Kemudian berupa sistem TTS dalam bahasa tujuan. Kemudian yang terakhir, contoh aplikasi NLP lainnya itu adalah seperti Eliza, kemudian ada Jupiter, kemudian ada Alvin, Sexpert, dan email translator. Atau ada juga yang kita lebih familiar seperti asisten virtual seperti Siri, Google Assistant. Mereka menggunakan NLP untuk memahami perintah suara dan merespons penggunanya dengan tindakan yang sesuai. Kemudian penerjemah otomatis seperti Google Translate ini juga memanfaatkan teknologi NLP untuk menerjemahkan dari teks ke dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Kemudian chatbot ini seperti yang Eliza, Jupiter, dan Alvin itu. Kemudian analisis sentimen juga menggunakan NLP untuk menganalisis emosi yang terkandung di dalam teks. NLP ini juga digunakan di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, contohnya untuk mendeteksi plagiarisme, juga memberikan feedback kepada siswa. Kemudian pada bidang bisnis, dia bisa melakukan analisa pasar tadi yang seperti yang analisa sentimen tadi. Kemudian dia meningkatkan layanan pelanggan, dia bisa mendeteksi penipuan juga. Pada bidang pemerintahan, dia bisa dimanfaatkan untuk memberikan layanan publik, melakukan analisis kebijakan,
dan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok rekan support. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya, baik. Terima kasih kelompok rekan support atas berbagi ilmunya. Silakan, saya persilakan buat teman-teman. Kita di sini ada 10 orang. Silakan. Yang ingin bertanya, ada yang belum mengerti, silakan ajukan saja langsung. Saya yakin rekan support dengan senang hati akan menjawabnya. Ya. Ya, sambil menunggu yang lain mungkin lagi mikir dulu. Lagi cari wangsit gitu ya. Siap. Saya ada sedikit nih yang tadi dari tadi teman-teman menyebutkan TTS atau text to speech gitu ya. Text to speech. Apakah ada metodologi sebaliknya? Seperti kebalikannya dari TTS, yaitu STT, speech to text. Apakah ada? Mungkin kalau speech to text itu mungkin lebih dipelajari di bagian speech recognition kah Pak? Kayak misal kita memberi perintah Google untuk di YouTube misalnya, kita kayak oke, Google mau search lagu gitu, misal itu bisa. Berarti secara praktikal ada. Ada ya. Jadi itu bagian dari speech recognition ya berarti ya? Iya Pak. Oke. Iya. Jadi kayak Google terus apalagi Siri gitu ya, dia juga berarti bisa. Alexa, Cortana. Oke, berarti dia juga di dalamnya ada semacam algoritma speech to text juga ya? Iya. Mungkin ya, kemungkinan untuk menerima perintah kita secara lisan. Iya. Oke, menarik. Monggo silakan yang lain teman-teman. Ini kelompok rekan support ini sudah memberikan presentasinya cukup jelas mungkin. Jadi nggak ada yang ditanya atau? Ayo. Mungkin perlu dipancing, yang bertanya dapat hadiah. Pergi haji jika mampu. Atau hadiah ke Perancis, Pak. Ya, ntar saya jemput. Saya jemput di Paris. Oh, izin, ada yang tanya via chat. Izin bertanya, saya kumpulkan dulu. Ada aplikasi dialog based app, apakah sama dengan speech recognition? Kemudian pakai library, apakah kita bikin sendiri library-nya? Oh, itu yang NLTK tadi ya? Apakah kita bisa bikin sendiri library-nya? NLTK. Yang di sini kan ada library-nya. Stop word removal. Oh, ini enggak bikin sendiri, ini udah ada. NLTK tuh udah ada ini. Mana ya? Tadi aku udah menjawab. NLTK. Iya, ini tuh ada. Itu pembeda deh. Pada Python. Iya, ada dua ya pertanyaan dari Anton dan Salman. Baik, kami izin mencari jawabannya terlebih dahulu, Pak. Silakan. Gak apa-apa, kita masih belajar ya. Kalau sidang nggak bisa ya, sidang skripsi. Ditanya penguji, izin Pak nanyanya. Dari dulu. Nggak apa-apa nih, kita masih dalam tahap belajar.
lain sarana belajar teman-teman gitu ya. Izin menjawab yang pertanyaan dari Salman. Tadi ditanyakan yang dimaksud itu NLTK ya, yang Natural Language Toolkit. Jadi ya, sepertinya kayaknya ya. Ya, sepertinya itu ya Pak. Jadi Iya, kalau iya, Natural Language Toolkit itu dia itu library dari Python. Dia itu memang digunakan untuk membantu kita untuk memproses teks-teks tersebut. Jadi library ini itu jadi langsung dari punyanya Python, jadi kita nggak bikin sendiri gitu. Jadi library ini tuh memudahkan kita untuk memproses teks tadi ya, yang kayak classification, tokenization, stemming, tagging, parsing, dan semantic reasoning. Jadi itu bawaannya Python ya? Bawaan Python itu. Tapi bisa dimodifikasi nggak? Bisa di apakah? Kalau tadi kan pertanyaannya, apakah kita bisa bikin sendiri library-nya kan gitu? Dimodifikasi, untuk modifikasinya dia bisa Pak dimodifikasi. Bisa, ya? Nah, dia itu open source. Jadi kita bisa akses dan kita bisa otak-atik kodenya pakai misalnya pakai VS Code dan lain-lain. Iya. Pertanyaan pertama ya. Apakah dialog based app sama dengan speech recognition? Dialog based app itu tadi yang ini ya. Dialog based. Oh, bawah ya. Base. Ini ya. Adalah aplikasi yang melibatkan bahasa lisan. Apakah dia bagian sama dengan speech recognition? Sama. Sama nggak ya? Kita cari. Sama. Jadi kita bersih ini ya. Karena ini izin menjawab yang pertanyaan pertama Pak, dari pertanyaan dari Mas Anton ya. Tadi pertanyaannya aplikasi dialog based app itu apakah sama dengan speech recognition? Jawabannya adalah tidak. Karena dialog based application itu kan dia itu aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan bahasa alami. Kalau speech recognition itu lebih ke teknologi yang memungkinkan sistem untuk memahami ucapan manusia. Jadi dari ucapan. Ada lagi? Apakah betul? Saya betul. Sudah. Itu saya tambahkan lagi ya. Saya izin tambahkan agar lebih mudah teman-teman pahami juga ya. Jadi kalau menindaklanjuti pertanyaan dari Anton gitu ya, antara dialog based application. Jadi ini adalah aplikasi yang berbasis dialog. Kayak misalkan teman-teman ngobrol pakai Google, pakai Cortana, pakai Siri, kan kalian dialog tuh ya. Di dalamnya dialog based application itu ada teknologi yang tadi teman-teman sebut, yaitu speech recognition.
Jadi speech recognition ini adalah sebuah teknologi yang digunakan, yang dipakai pada aplikasi dialog based application. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa bedakan ya. Jadi di dalam suatu aplikasi dialog based application itu di dalamnya ada teknologi yang disebut dengan speech recognition. Karena tanpa speech recognition nggak bisa jadi itu aplikasi ya. Aplikasi dialog based-nya nggak bisa terjadi ya. Terutama yang aplikasinya menggunakan voice command gitu ya. Lain kalau yang dialog base-nya yang pakai teks ya. Kalau yang pakai teks kayak chatbot, kayak chat GPT ya, itu dia nggak ada speech recognition, tapi dia text to speech. Nanti kalau misalkan mau dikeluarkan suaranya gitu ya, atau teman-teman pakai translator, di play suaranya mau seperti apa gitu ya. Nah itu di situ terjadi juga proses transformasi dari teks ke speech atau speech to text gitu ya. Oke, baik. Itu tadi menambahkan pertanyaan dari Anton. Lalu pertanyaan, ada baru itu pertanyaan dari CP. Ada baru, ya. Apakah NLP merupakan bagian dari machine learning atau sistem yang berbeda? Setelah ini saya baca-baca kemarin, NLP dia itu lebih ke memadukan berbagai teknologi ya. Dia itu memadukan teknologi dari computational linguistic, kemudian statistik, machine learning juga termasuk, serta deep learning. Jadi NLP itu dia memadukan machine learning juga. Iya, merupakan bagian ya. Kita bisa dua teknologi yang sebenarnya terpisah, tapi mereka bisa kolaborasi gitu ya. Collaborate, iya Pak. Ya. Karena machine learning itu bagian besar dari kecerdasan buatan, sedangkan NLP ini lebih fokus kepada pemrosesan linguistik ya, pemrosesan bahasa. Gitu ya. Iya Pak. Saya dapat tangkap ya. Saya tadi tertarik nih dengan pertanyaan Salman juga nih yang pakai library ya. Teman-teman kalau tergantung tools-nya juga ya, kalau misalkan teman-teman develop sebuah aplikasi menggunakan Python, karena Python sendiri itu sifatnya open source gitu ya. Jadi begitu teman-teman menginstall Python, include di dalamnya semua library Python ada di dalamnya dan semuanya bisa dimodifikasi. Teman-teman tinggal akses ke filenya, buka filenya, dirubah source code di dalamnya juga bisa. Kalau mau bikin sendiri juga bisa, tinggal copy paste source code-nya, rename gitu ya, pakai rename file nama yang lain, anggap saja itu Anda modifikasi sendiri, Anda kembangkan ya, jadi sebuah library baru yang cocok dengan aplikasi Anda, bisa juga seperti itu dan diperbolehkan ya, diperbolehkan kita memodifikasi semua library dalam Python diperbolehkan. Ya. Oke, menarik. Ada lagi tuh pertanyaan? Baru. Apakah NLP memiliki porsi yang cukup besar untuk acuan pengembangan AI? Ya, karena NLP ini kan dia kayaknya sebuah cabang dari AI yang nggak kalah penting juga ya, karena dia kan bisa memahami dan mengolah bahasa manusia. Jadi dia memegang banyak peranan penting gitu, kalau kayak tadi ada di bidang industri, di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan. Dia kan bisa melakukan pemahaman bahasa alami, terus kemudian dia bisa melakukan terjemahan mesin, terus dia bisa memfilter informasi, dia bisa melakukan pemrosesan informasi juga. Jadi menurut kami ya memegang porsi yang cukup besar untuk pengembangan AI. Ya. Oke. Gimana dulu? Tanyain, puas nggak jawabannya? Apakah cukup puas dengan jawaban saya, jawaban kami? Kalau nggak puas, tanya Mas Tukul. Iya, kami, gitu kan. Kalau nggak puas, nanti tanya ke Mbak. Oke, ada pertanyaan lanjutannya tuh dari Salman. Apakah ada library seperti NLTK?
Kalau menurut kalian? maksudnya library di Python gitu ya. Beautiful Iya. Soup itu juga termasuk library kan Pak, untuk biasanya Iya. digunakan untuk Beautiful Soup ya untuk scraping data. Ya, betul. Iya, Beautiful. Kemudian apa? Text blobber, pernah dengar text blob? Itu untuk mengukur sentimen sebuah kata. Kalau misalnya saya ngomong, saya tulis crazy, gitu ya. Text blob bisa tahu crazy itu sentimennya negatif atau positif, tapi berdasarkan kalimat. Tapi kalau satu saja, dia masih belum bisa. Jadi dilihat konteks kalimatnya, gitu ya. Itu text blob, gitu ya, ada juga. Jadi banyak sekali ternyata library selain NLTK. Ya. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mumpung masih kuat nih. Masih kuat dikasih pertanyaan. Numpai yang kemarin yang Bapak ajarkan pada pertemuan lalu itu juga ya Pak? Itu. Iya, NumPy, tapi NumPy itu untuk processing data. NumPy, Pandas itu tipe objek dari Python untuk processing, ya, tipe data objek. Gitu. Dia lebih ke mathematical operation gitu. Iya, ya untuk mengelola data sih intinya, untuk mengelola. Jadi bisa untuk apa saja, tidak sekedar untuk teks, bahkan untuk image atau gambar itu kita bisa pakai NumPy. Jadi kalau kita punya gambar, ya, misalnya saya punya satu gambar gitu ya, nanti gambar ini di-scan dalam bentuk digital, JPG misalkan, lalu dimasukkan ke dalam machine learning kita, jadi feedback input. Nah, satu gambar ini akan dikonversi menjadi misalkan 128 bit setiap pixelnya, dan setiap pixelnya itu akan disimpan dalam format objek NumPy, gitu, untuk mudah dikelola. Gitu. Oke, ada pertanyaan baru kayaknya, sepertinya. Izin bertanya, apakah teknologi NLP existing dapat menerjemahkan bahasa primitif seperti bahasa Mesir kuno atau sebagainya? Nah, kalau menarik nih. bahasa Mesir itu kan dia ini boleh Pak boleh diskusikan Pak? Boleh, kita emang untuk sarana diskusi juga ini. Ini menurut yang saya baca, bisa kita lihat tadi di bagian ini. Nah ini, oke. Di bagian alat bantu membaca untuk tunanetra. Tapi di sini kan bahasa Mesir itu kan dia bentuknya kan simbol gitu Pak. Berarti memungkinkan kan ya Pak, kalau kita menggunakan optical character recognition itu untuk nanti di-convert ke bahasa manusia. Bahasa alfabetik, alfabet yang Latin. Latin ke Latin. Ya. Latin. Ya, secara konsep teknologi sih bisa ya. Bisa. Sangat mungkin gitu ya. Selama kita punya database-nya dulu ya, kita perlu database-nya dulu. Ya, misalkan kalau tadi huruf kunonya Mesir gitu ya, kita perlu tahu alfabetiknya. Ya kan, kita jadikan database sebagai acuan nanti di setiap kali kita input, NLP bisa tahu, oh ini huruf seperti apa, ini huruf seperti apa. Jadi mungkin sekali ya. Asal ada library yang bisa digunakan untuk memproses bahasa tersebut berarti ya. Iya. Kalaupun nggak ada juga bisa dibikin kok. Bisa ya? Iya, kita bisa dibikin. Misalkan tinggal di-scan atau di-foto, misalkan huruf A sampai Z-nya gitu ya, tulisan kuno, entah itu tulisan kuno Mesir atau
tulisan kuno bahasa Jawa gitu ya. Iya. Difoto setiap karakter, setiap simbol itu artinya apa, Apa? ya. Lalu dibuat database-nya, dibikinlah library-nya seperti tadi NLTK gitu ya, dijadikan library, maka bisa kita bangun aplikasi di atasnya setelah itu. Bisa, sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Jadi teman-teman Iya, bisa baca, kalau masih ada ya buku-buku tulisan Jawa kuno gitu ya, saya sendiri nggak bisa baca tulisan Jawa Sangsekerta gitu ya, yang hampir sama dengan tulisan India kuno gitu ya. Itu kita bisa pelajari, pasti ada ilmu di dalamnya. Ya. Gitu. Oke, apa nih? Hieroglyphs apa sih? Itu Pak yang bahasa Mesir ya, huruf. Bahasa Mesir itu namanya hieroglyphs ya? Hieroglyphs. Oke. Oke. Ya di Jawa aja kan kayak di Yogyakarta beberapa jalan masih ada tulisan Sangsekertanya ya, Jawa kuno gitu ya. Ya Pak. Betul. Oke, keren, menarik. Ada lagi yang mau bertanya kaitannya dengan ChatGPT gimana? Apakah ChatGPT salah satu penerapan terbaru dari NLP? Kalau iya Pak, kalau menurut saya ya karena dia bisa modelnya dia bisa kita ajak berdiskusi gitu kan Pak, kalau tidak salah. Dialog based juga kan ya? Dialog based ya. Jadi kita tanya apa, nanti dia mengumpulkan semua informasi, dia mengkolek semua informasi yang ada di internet untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Seperti Google Bard AI itu juga. Ya. Sama. Berarti Google Search Engine juga sudah ada NLP-nya dong. Menurut kalian gimana? Google Search itu iya sama. Kan Google kalian ketik aja yang di search. Misal kita ketik apa? Misal kayak COVID. Nah, dia akan langsung menampilkan informasi tentang COVID hanya dari kata COVID tadi. Jadi menurut kita ya Google udah menerapkan apa itu NLP. Bukankah Google hanya berbasis indexing saja, indexing page? Misalkan saya punya halaman sebuah website atau blog, saya bikin SEO. Kalian tahu SEO, Search Engine Optimizer? Tiap page saya kasih indexing atau saya kasih tagging gitu ya, dengan judul, dengan penjelasan yang detail, lalu nanti akan diindeks oleh Google. Setiap kali ada orang mencari keyword yang sama, maka muncul di website. Website itu muncul di halaman pencarian Google. Nah, itu apakah juga bagian dari teknologi NLP seperti itu? Saya masih agak ragu tuh kalau Google Search Engine. Ini kayak juga ya. Iya. Query. Kok gue? Iya sih. Kalau Google Search itu kalau nggak salah iya Pak, karena kan dia ada analisis sentimennya juga. Jadi Jadi buat apa? Analisis sentimennya buat apa? Analisis kalau saya ngetik sesuatu di Google, tapi ini soalnya kalau yang saya pernah baca, yang saya tahu, Google itu dia kan search engine doang, ya. Dia search engine. Dia menampilkan hasil berdasarkan ranking index. Website yang paling banyak dikunjungi, gitu ya, itu akan ada di halaman pertama hasil pencarian. Ya.
dia menggunakan algoritma yang disebut dengan algoritma crawling. Nah, yang di crawling adalah indeks dari setiap page, setiap website halaman. Gitu. Nah itu tadi saya ada pertanyaan apakah Google Search Engine gitu ya, search engine-nya Google tuh pakai NLP atau enggak? Mungkin kalau algoritma searching-nya tidak, tapi untuk proses pengetikannya ketika teman-teman ngetik ya sesuatu, dia kan kadang suka ngasih rekomendasi teks berikutnya ya. Gitu ya, Pak. Ya, nah assistant text-nya itu bisa masuk ke dalam NLP-nya. Tapi ketika terjadi proses pencarian di belakangnya, itu enggak. Sepertinya itu bukan bagian dari NLP. Itu bagian dari searching algorithm, ya crawling dia. Oh, berarti kalau gitu. Yang di crawling berdasarkan teks yang kita input di mesin pencariannya Google tadi. Gitu. Itu enggak? Google masuk NLP. Iya. Nah, correction-nya Google masuk NLP. Iya, correction Google masuk NLP. Iya. Tapi kalau search engine-nya, pencariannya untuk menampilkan hasil pencariannya yang ada di halaman pertama, memahami. Itu yang saya pahami itu belum masuk ke NLP-nya. Itu di luar teknologinya NLP. Ya, dia udah ada algoritma searching-nya. Ya, algoritma searching Google yang terkenal tuh pakai crawling. Dia mencari dulu di lokal komputer kita, ya, yang sudah website yang sudah pernah kita kunjungi, lalu di lokal domain kita, ya, misalkan saya ada di Indonesia, maka dia akan cari yang ada di Indonesia dulu, gitu ya. Kalau saya ada di Eropa, dia akan mencari yang ada di Eropa dulu. Ya, ada clusteringnya juga, ya. Dia mencari berdasarkan metode crawling. Gitu. Ya, Pak. Sepertinya seperti itu ya. Tapi kalian bisa cross check lagi. Ini kita diskusi kok. Siap. Bukan masalah benar atau salah ya. Kita berdiskusi, belajar mencari ilmu. Kan dia ada. Bentar deh. Oke. Menarik diskusinya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Dan rekan-rekan sekalian. Ya. Mohon izin. Saya izin bertanya, untuk kelemahan dari NLP ini apakah ada seperti itu ya? Dan kemudian apakah nantinya NLP pada saat menerjemahkan analisis sentimen ya? Itu apa yang menyebabkan akurasi atau analisis sentimennya itu rendah? Misalkan kayak yang seperti yang Bapak bilang tadi itu crazy. Nah, berapa nilainya itu tuh seperti apa, Pak? Izin prosesnya seperti itu, Pak. Oke. Yang pasti BSD. Soalnya kan itu model berdasarkan analisis sentimen. Oke, tadi dari pertanyaan Rizky ya tentang NLP dan sentimen analisis. Kelemahan NLP dan apa yang menyebabkan sentimen, analisis sentimennya tuh tidak atau tinggi gitu ya. Ya, Pak. Iya. Baik. Kalau kelemahan NLP-nya ya gantian aku jawab. Untuk menjawab pertanyaan yang itu kelemahan dari NLP itu yang pertama itu kayak dalam menerjemahkan bahasa itu NLP bisa membuat kesalahan seperti contohnya salah menerjemahkan kata atau frasa atau menghasilkan terjemahan yang tidak bermakna. Jadi walaupun dia teknologinya bisa menerjemahkan kata, cuman kadang ada kata yang masih mempunyai dua arti gitu. Bias, ya. Terus ada
Dalam pengenalan ucapan, NLP dapat salah mengidentifikasi kata atau frasa yang diucapkan maupun salah dalam memahami dari arti teks. Jadi intinya ya bias itu sih. Itu. Ya. Kemudian nih, apa yang menyebabkan sentimen? Tadi ada yang nanya lagi. Untuk yang menyebabkan sentimen itu Analis sentimennya rendah. Analis sentimennya rendah itu yang pertama ada keterbatasan model. Jadi datanya itu tidak seimbang. Terus sehingga dapat menyebabkan bias dan salah mengklasifikasikan sentimen. Terus yang kedua bisa dari kekurangan data, yaitu model yang dilatih atau datanya itu terbatas, jadi generalisasinya itu cukup kayak cukup umum gitu, jadi dia tidak bisa spesifik mengenali sentimennya. Terus yang ketiga bisa dari kompleksitas bahasa, jadi mungkin bisa si model GPT, model sentimen itu kesulitan dalam memahami ironi atau sarkasme atau ambigu dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Gitu. Iya, ya menarik nih, betul nih. Saya menyambung jadi ingat kata-kata dari teman-teman nih kaitannya dengan kesalahan ya, jadi bias. NLP namanya teknologi, manusia memang tidak ada yang sempurna ya. Sekalipun mesin learning juga memprediksi nggak bisa 100%. Ya, apalagi ini NLP juga dia hanya melakukan apa kan tadi ada tahapannya ya. Ada proses tahapannya kayak tokenisasi gitu ya. Itu bisa jadi tersalah atau data trainingnya kurang gitu ya. Kayak misalkan fonetik ya, tadi kan juga ada ya fonetik bahasa. Kalau misalnya teman-teman pakai Siri-nya yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Inggris tapi dikasih perintah bahasa Indonesia, nggak ngerti dia. Kayak saya misalkan pakai iPhone saya berbahasa Prancis, terus kalau saya kasih perintah bahasa Indonesia nggak ngerti dia. Ya, atau Google Translate gitu ya. Teman-teman juga bisa kan kasih perintah speech gitu ya. Misalkan saya bilang ayam goreng gitu ya, tapi ntar dia tulis kalau dia fonetiknya bahasa Inggris dia tulis I am go wrong. Ya, nah kayak gitu-gitu adalah salah satu keterbatasan dan kelemahan dari NLP. Maka itu kalau dilihat dari slide yang di sini, ini semuanya perlu sejalan ya, mulai dari fonetiknya, morfologinya, sintaksnya juga nanti jadi benar semua, selaras ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak? Nah, pertanyaan pamungkas tuh. Berarti kamu harus siapin jawaban pamungkas kamu. Oke, jadi ini perlu bersemedi dulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Cepi. Ya, semedi ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi. Apa potensi terbesar dalam penggunaan NLP untuk mengubah cara kita berkomunikasi di masa depan? Benar-benar pertanyaan pamungkas ini. ini tuh lebih ke pendapat ya Pak, tapi didasari teori. Iya. Pendapat tapi didasari teori, benar-benar pamungkas. Cara mengubah untuk berkomunikasi di masa depan. Komunikasinya apa nih? Human to human atau human to machine? Human to machine. Kayaknya ke depan memang lebih banyak human to machine. Cara tidak langsung ya. Kita aja udah mulai nih. Iya. Kita ngomong sama laptop nih, sama komputer. Perantaranya. Apa yang terbesar dalam penggunaan NLP kita?
Kalian bisa kaitkan juga dengan penerapan NLP dikombinasikan dengan machine learning. Ini bisa mengubah cara kita berkomunikasi. Nah, machine learning atau dengan deep learning gitu ya. Machine learning. Ada yang konsultasi hukum, tapi bukan sama manusia. Kalau bot itu kan juga termasuk potensi terbesar dalam penggunaan NLP untuk mengubah cara kita berkomunikasi di masa depan kan ya Pak? Kayak di luar negeri mungkin banyak ya orang berkonsultasi hukum, tapi bukan sama pengacara atau bukan sama orang ininya, tapi dia berkomunikasinya tuh dengan bot gitu, yang jawab mesin. Iya. Virtual assistant ya, virtual assistant gitu. Sudah mulai dikembangkan juga. Kalau saya boleh tambahin ya, ini pengalaman yang saya lihat. Kalau teman-teman ikutin berita juga, saya sebenarnya juga nggak ngikutin berita, tapi kemarin muncul aja di halaman search engine saya, gitu ya. PBB kemarin beberapa bulan lalu di Geneva, di Swiss, mereka melakukan rapat internasional PBB. Itu mereka sudah menghadirkan robot humanoid gitu ya, untuk men-capture informasi dan mendengar percakapan rapat tingkatan internasional. Tujuannya untuk apa? Nah, teman-teman bisa meng-capture informasi dari sini adalah dalam setiap rapat itu ada pimpinan rapat, ya. Pimpinan rapat biasanya nanti di akhir rapat itu bikin keputusan, ya. Keputusan rapat itu banyak faktornya, ya. Kalau faktornya manusia terkadang melibatkan emosi, ya. Apalagi manusia paling sering juga melibatkan unsur suka atau tidak suka berdasarkan value-nya dia. Kalau saya punya value X, dia punya value Z, nggak cocok, maka dia akan bikin keputusan yang menguntungkan diri dia. Nah, itulah kelemahan manusia. Sedangkan disitulah hadirnya robot. Disitulah hadirnya robot yang akan nanti membantu manusia, di mana robot itu juga sebenarnya aplikasi dari penerapan NLP. Dia merekam semua informasi dan dia bisa mengambil keputusan tanpa melibatkan emosi. Gitu. Karena memang robot atau NLP ini kan, NLP belum bisa melibatkan emosi kecuali sentiment analysis, ya. Sentiment analysis itu berdasarkan kata, tapi tidak berdasarkan intonasi, belum bisa ya. Itu masih perlu dipelajari juga. Misalkan kan tadi saya ngomong gila, kalau dalam konteks bercanda, gile lundro, gitu ya, itu bercanda. Yeah. Tapi kalau ngomong are you crazy, gitu kan, itu bisa jadi negatif, gitu ya. Nah, di situ nanti peran serta NLP atau peran serta robot di kemudian hari yang akan berpartisipasi dalam rapat-rapat tingkatan internasional. Itu sudah dimulai di PBB ya. Yeah. Nah, kedepannya nggak tahu apakah mereka akan meneruskan menggunakannya atau hanya sebagai alat bantu manusia nanti dalam membuat keputusan. Jadi nanti kepala sidang atau pemimpin rapat dalam memutuskan, dia akan mendapat rekomendasi dulu. Apa nih yang didapat dari robot, ya. Dalam hal ini robot yang mengolah data informasi, keputusan dia apa, decision dia apa, nanti baru keputusannya manusia tetap sebagai final decision-nya di manusia. Gitu. Kedepannya sih ke arah sana. Kalau teman-teman bukan nonton film ya, atau baca buku gitu ya, ada juga beberapa buku tentang science fiction yang sudah menerapkan teknologi, karena kan beberapa film itu juga diangkat dari buku-buku roman gitu ya.
drama science fiction gitu. Itu arahnya ke sana. Kita tinggal nunggu waktu saja. Iya. Ya. Oke. Begitu, mungkin saya bisa kasih informasi tambahan untuk merespon pertanyaan pamungkas dari CP. Gitu. Oke, silakan lagi. Ada lagi? Cukup? Kalau sudah tidak ada, cukup berarti? Cukup puas? Cukup panas diskusinya ya? Oke, baik, kalau gitu kita beri applause dulu buat kelompok rekan support nih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat siapa, Nindya dan Anindya. Kalian namanya hampir sama sih. Iya. Terima kasih banyak juga buat yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya luar biasa hari ini. Mungkin nanti ada yang keluar di UAS nanti ya. Ya, kalau yang bertanya sama yang menjawab pasti tahu jawabannya. Pasti tahu, gitu ya. Oke. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Saya akan memanfaatkan sisa waktu ini untuk berdiskusi dengan teman-teman. Sekali lagi kita sudah masuk minggu ke-11 ya, artinya kita masih ada minggu ke-12, 13, 14, 15. Masih ada 4 minggu lagi, gitu ya. Kita masih ada 4 minggu lagi. Gimana nih tentang tugas? Baik-baik saja kah tugasnya? Aman Pak tugasnya. Aman. Aman. On progress? On track? progress. On track. Sudah pada tracknya? Ya, Pak. Ya. Saya berharap sih, saya percaya teman-teman sedang mengerjakannya, tapi kalau saya perhatikan ada beberapa kelompok yang belum mengisi atau memberikan informasi tentang topik project di dalam file yang sudah saya berikan. Gitu. Coba saya sharing dulu buat teman-teman lihat di sini. Ya. Masih ada beberapa teman kita yang belum memutuskan, atau mungkin mudah-mudahan sudah, hanya saja mungkin belum mencantumkan pada file ini, gitu ya. Karena nanti mungkin ada satu sesi yang saya ingin teman-teman mendemokan, gitu ya, progres. Nggak perlu lama-lama, demo 5 menit atau 10 menit hanya untuk ceritain hasilnya saja, gitu ya. Nanti saya juga minta teman-teman membuat report progress, gitu ya, di akhir semester ini sebelum UAS. Nanti saya kirimkan template-nya. Saya kirim template-nya agar teman-teman bisa mengerjakan report-nya. Karena saya butuh itu, ya, saya butuh laporan project sebagai bukti teman-teman mengerjakan, dan saya juga sebagai dasar memberikan nilai kepada effort dari teman-teman, gitu ya. Jadi saya punya data, jadi bukan berdasarkan feeling, gitu ya, atau bukan berdasarkan emosi saya, gitu ya. Tapi saya punya data, gitu ya. Karena dengan data bukan lagi fitnah, ya. Jadi punya data semuanya, saya menilai Anda, ada datanya berdasarkan laporan, gitu ya. Teman-teman juga kalau merasa kurang puas, punya data kan. Saya merasa nilai saya nggak sesuai Pak dengan harapan saya, gitu ya. Teman-teman punya data kan, gitu. Jadi kita fair, ya, sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai akademis, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum, mohon diisi di sini, jadi biar kita sama-sama bisa monitoring bersama, gitu ya. Dan masih ada beberapa pertemuan lagi, di pertemuan 13, mungkin nggak tahu nih nanti kelompok NPC di bulan Januari atau minggu depan masih ada, kita nggak ada libur kan ya? Tanggal 28. Awal Januari Pak ada pertemuan offline. Iya, tanggal 4 Januari ya, tanggal 4 Januari. Nah, kalau ada yang mau bisa maju nih kelompok
pesan ya, kelompok NPC atau kelompok Mattel di tanggal 14 gitu ya. Tanggal 4 Januari dan tanggal 18 masih ada dua pertemuan lagi kita gitu ya sebelum UAS. Dan di sini kalau saya lihat masih ada 3 kelompok yang belum menentukan tanggal nih ya, kelompok NPC, Mattel dan anak baru gitu. Jadi nanti tolong diingatkan teman-teman ya untuk menentukan jadwal. Jadi masih ada 2 sesi pertemuan lagi kita online seperti ini tanggal 4 dan tanggal 18 Januari sebelum UAS. Dan mungkin nanti ada 1 sesi singkat saja, terserah mungkin di pertemuan ke berapa, ke 15 kali ya, karena 16 kita sudah UAS, pertemuan 16. Di pertemuan 15 tanggal Januari tanggal 18 berarti ya. Ya, tanggal 18. Itu adalah sesi pertemuan kita terakhir gitu ya, untuk mendemokan tugas teman-teman ya. Saya berharap di situ nanti momennya yang baik. Begitu ya. Baik. Ada yang mau tanya tentang tugas? Ada kendala atau apa saja, silakan. Sebelum kita cukupkan sampai di sini. Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya kita mau belajar ini dari awal, Pak. Kurang jelas suaranya. Kalau kita mau gimana, Pak? Kedengeran, Pak? Kurang jelas Salman suaranya. Bentar, Pak. Nah, sekarang lebih baik. Ini, Pak, kalau kita mau belajar tentang AI atau machine learning dari awal, itu lebih bagusnya kita itu kayak kalau saya lihat ya, kan ada roadmap-nya ya. Roadmap-nya itu kan panjang, ada belajar matematikanya, atau yang sekarang kebanyakan orang cuma tinggal pakai rendering aja, Pak. Aduh, putus-putus Salman, maaf suaranya. Suaranya putus-putus dan kurang jelas. Bisa diulangi? Oke, di chat aja deh kalau memang ada masalah dengan technical. Silakan di chat boleh. Yang lain boleh kalau ada yang mau bertanya. Ada yang belum punya project? Ini NLP juga jadiin project juga seru juga nih ya, NLP. Oke, kita tunggu chat dari Salman. Apa nih Salman, kalau kita mau belajar tentang AI atau machine learning dari awal, itu bagusnya kita ikuti roadmap seperti belajar matematika dan lain-lain, atau cukup ikutin tutorial saja, Pak? Aduh, ini pertanyaannya sih. Kalau mau belajar AI dari awal, ya kalau dari awal tergantung ya. Kalau misalkan Salman mau benar-benar nyemplung di machine learning AI, saran saya pribadi, matematika nggak terlalu penting sih ya. Nggak terlalu penting, maksudnya sekarang sudah ada tools kayak Python atau
atau tools yang lainnya, ada tutorialnya. Sebaiknya saran saya belajar tutorial aja, ikutin tutorial yang ada, ya. Mulai dari membuat machine learning yang sederhana, gitu ya. Teman-teman atau Salman bisa lihat dari YouTube, dari Kaggle, gitu ya. Kaggle tuh dari kaggle.com itu di sana ada tutorial yang orang memberikan semua step by step-nya, langkah-langkahnya, datasetnya, bahkan sampai dia berikan source code-nya untuk membuat sebuah machine learning. Gitu. Atau selain kaggle.com juga dari GitHub, github.com, situ ada orang juga yang banyak berbagi tentang source code machine learning, ya, tentang apa saja, gitu ya, tentang project-nya dia, gitu ya, tentang tergantung minatnya di bidang apa, gitu ya. Ada yang terkait di bidang bahasa, linguistik, gitu ya, ada yang di bidang finance, macam-macam. Karena penerapan machine learning ini sangat luas sekali ya, ilmunya sudah konvergensi kemana-mana, gitu ya. Ada untuk kesehatan, ada untuk biologi, maka itu lahir bidang ilmu bioinformatics, gitu ya. Yang kalau di dunia ini bioinformatics itu sekarang sudah banyak banget demand-nya, gitu. Banyak banget permintaannya. Jadi saran saya pribadi sih ikutin aja tutorialnya, ya. Belajar matematikanya sih kayaknya udah otomatis kok, nanti di jalan juga akan ketemu, gitu ya, belajar matematikanya. Karena yang di sini yang dipentingkan dalam aplikasi machine learning itu adalah berpikir logik, dan teman-teman perlu memiliki apa ya yang disebut kita HOTS. Pernah dengar HOTS? HOTS nih gue, high order thinking skill, gitu ya. Teman-teman punya pola pikir yang lebih tinggi, ya, high order thinking skill. Jadi pola pikir, kemudian problem solving, gitu ya, kreativitas itu juga dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah machine learning atau AI, gitu. Tapi teman-teman bisa belajar dari yang sudah ada, tutorial. Dari situ nanti teman-teman tahu dulu gimana konsepnya machine learning, gimana develop sebuah machine learning, sampai nanti kalian bisa mengembangkan sendiri, gitu ya, dengan skill pengalaman yang sudah didapat dari latihan-latihan, gitu ya. Kalau kata Bruce Lee kan bilang ya, saya nggak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, ya. Tapi dia takut punya orang yang punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali, gitu. Artinya apa? Artinya practice makes you perfect. Jadi banyaklah berlatih akan membuat Anda menjadi sempurna, gitu. Jadi banyak-banyaklah berlatih. Dengan berlatih kita akan jadi makin sempurna, gitu. Itu kata Bruce Lee, gitu ya. Jadi banyak latihan aja, bikin machine learning apa kek, ikutin aja tutorialnya. Jadi nanti tahu deh step-stepnya dalam bikin machine learning seperti apa. Nanti di situ ketemu problem, ketemu masalah, terus bagaimana Anda menyelesaikan masalah. Hari ini mudah kok, ketemu masalah copy paste saja errornya di Google, gitu ya. Di Stack Overflow itu akan muncul jawabannya, atau tanya sama ChatGPT, gitu ya, itu bisa dapat jawabannya juga, gitu. Salman, bisa dipahami Salman? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanya, saya rasa cukup untuk sesi malam hari ini, ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semuanya. Saya senang sekali, saya bangga sekali teman-teman dari sesi malam hari ini. Saya juga sudah lihat ya teman-teman sudah punya kemampuan HOTS itu tadi ya, high order thinking skill. Teman-teman bertanya yang kritis, gitu ya. Jawabannya juga sudah bisa diterima dan memuaskan, gitu ya, walaupun ini masih dalam tahap belajar, gitu ya. Teman-teman belajar bertanya, belajar mencari jawaban, gitu ya. Kedepannya nanti bisa secara
secara live, misalnya nanti teman-teman sidang udah siap gitu ya, udah siap di sini, teman-teman sudah punya skill-nya, sudah punya modal skill, tinggal banyak dilatih saja. Oke, kalau gitu saya ucapkan selamat malam, terima kasih banyak pada semuanya, selamat melanjutkan aktivitas, kita ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.